saya dia tetap seorang pembunuh yang tidak pernah mengeluarkan darah. Dan dia seorang pendusta. Dan yang paling penting lagi Anggoro, dia seorang pencuri yang telah mencuri yang seharusnya menjadi milik anak saya satu-satunya yang bernama Rudy. Kamu tahu itu? Rizka, Iya, Pak. tolong kamu carikan file Titi Legawa ya. Baik, Pak. Besok pagi kamu taruh di meja saya. Baik, Pak. Om Skojo, panjang umurnya Om. Kenapa? Baru habis ngomongin saya. Ya, saya ingin minta waktu sedikit dari Om untuk minta pengarahan. Oh, kalau soal bantuan gampang. Om akan bantu. Anytime, kapan saja. Don't worry. Ya. Oma mau ke panti asuhan. Mau ngapain? Ya, mau menyumbang. Oma banyak duit ya? Sejak kamu mulai sukses, Oma mengumpulkan uang yang diberikan mama kamu dan yang kamu kasih ke Oma. Sekarang jumlahnya sudah lumayan. Oma mau sumbangin semuanya? Oma pernah mengucapkan kaul, kalau nanti kamu sukses, uang hasil jerih keringat kamu yang kamu berikan kepada Oma akan berikan kepada yatim piatu. Sekalian Oma akan meminta supaya kamu didoakan biar kamu cepat mendapat suami yang baik. Makasih Oma. Terus Oma mau pergi sekarang? Tapi kamu jangan bilangnya sama mama kamu kalau Oma mau ngapain. Emangnya kenapa kalau aku bilang sama Mama? Seperti kamu nggak tahu saja sama mama kamu. Kalau dia tahu Oma mau menyumbang ke yatim piatu, pasti dia mengira bahwa sumbangan itu adalah hasil curian Oma. Oma. Yanto. Saya Mbak. Aku mau pergi sama Oma. Iya, Mbak. Tapi kalau Mama balik terus dia nanya, Ya. kamu bilang aja kamu tidak tahu apa-apa ya. Iya Mbak, iya Mbak. Ya? Iya Mbak. Ya udah. Mbak. Jadi kamu mau ikut ke rumah yatim piatu anak-anak itu? Aku kan juga pengen lihat mereka. Karena aku merasa masa kecil aku juga gak jauh beda dengan mereka. Boleh kan aku ikut nyumbang seperti Oma sebagai rasa syukur aku sama Allah karena dia telah memberikan rezeki buat aku dan aku yakin sekali rezeki itu hanya bukan buat aku, buat mereka juga. Oma setuju 100%. Terus berapa persen Oma setuju sama aku kalau sekarang aku ganti baju? Ya tetap. Oma setuju 100%. Bentar ya Oma. Pak, gimana tadi di kantor?
Semua pekerjaan diambil alih oleh bos baru. Loh, bagus kan? Itu berarti papa nggak usah kerja berat lagi. Apanya yang bagus? Si Ferry sudah mulai merambah kemana-mana, Ma. Merambah gimana? Ma, tolong ambilkan air minum, Ma. Membayangkan anak yang tidak tahu diri itu. Tenggorokan aku kering. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Maaf, saya akan buatkan tanda terimanya dulu ya. Iya. Lihat, ada orang yang membagi-bagikan hadiah untuk anak-anak piatu. Iya, Oma, aku lihat kok. Yuk, Oma mau lihat dari dekat. Ayo. Maaf. Kayaknya kita pernah ketemu ya? Iya, di kafe tadi siang kan? Oma, dia ini salah satu penggemar novel Sang Pencinta juga, sama kayak aku. Oh iya. Oma juga mendoakan semoga kamu selalu diberkati oleh Tuhan. Karena setahu Oma, jarang anak muda seperti kamu yang begitu perhatian dengan anak-anak yatim piatu. Saya melakukan ini atas nama almarhumah ibu saya, Oma. Maaf, kalau Oma ini lancang, kapan ya ibunya meninggal? Ibu saya meninggal sewaktu melahirkan saya. Jadi kamu sama sekali belum pernah melihat wajahnya. Saya merasa arwah ibu saya selalu dekat dengan saya. Pasti arwah ibu kamu selalu senyum melihat apa yang telah dilakukan anaknya. Saya ikut bersedih atas ibu kamu. Terima kasih. Saya permisi dulu, karena masih ada urusan lain. Sukses ya. Terima kasih. Sampai ketemu, Nak. Permisi. Tidak ada orang yang tidak kagum pada pandangan pertama sama dia. Siapa dia, Bu? Sepertinya keadaan di sini sudah tidak asing baginya. Namanya Ferry, tapi orang tuanya menyebut dia anak yang dikutuk Tuhan. Bukan orang tuanya udah meninggal. Dia mempunyai ibu tiri yang dia sangat sayangi, tetapi sama sekali tidak pernah menyayangi dia. Mudah-mudahan orang yang tega mengatakannya begitu justru dikutuk oleh Allah. Ya, yang mengetahui riwayat Ferry berkata begitu, Bu. Maaf saya terlambat. Jangan bilang maaf kalau untuk kebiasaan yang selalu kamu pelihara. Waktu saya datang ke sini tadi kamu udah pergi. Kalau saya nyusul nanti malah selisipan di jalan. Rudy, kalau kamu memang benar-benar niat, kamu kan bisa hubungi saya di handphone. Oke, saya nyerah. Yuk, kita pulang. Kamu duluan. Saya masih ada janji.
Lalu kamu ngapain di sini? Cuma setor muka. Rudy, saya kira sejak menjadi orang kantoran kamu sudah berubah. Nah, sudah. Duluan ya. Oke. Selamat malam, Pak. Rudy mana? Tadi kita keluar sama-sama, Pak. Lalu dia ada urusan lain, jadi dia nggak bisa langsung pulang. Paling urusan perempuan. Kamu nggak mau makan? Enggak. Saya lagi nggak enak badan. Kenapa? Nggak usah pegang-pegang. Nggak ada apa-apa. Kamu masih marah? Saya nggak marah. Cuma saya kecewa sama tindakan kamu. No. Semua ini kan bukan kesalahan saya. Saya sudah memenuhi janji saya. Tapi ternyata Rudy mengambil keputusan yang lain. Kamu bisa merubah keputusan itu, Anggoro. Karena kamu punya kekuasaan mutlak di perusahaan itu. Ini sekarang ini bukan zamannya lagi mutlak-mutlakan. Bukan. Ini sebuah bukti bahwa anak kita Rudy belum siap menduduki jabatan itu. Belum siap. Anak kita Rudy adalah tipikal eksekutif muda yang ikut arus para yupis, cara hidupnya dengan atribut dasi, handphone, ngobrol kanan kiri di kafe-kafe. Dalam benaknya cuma ada satu, kafe, dan kafe. Nggak pernah ada program kerja, tidak pernah. Jadi sekarang kamu membela Ferry. Saya nggak bela Ferry, saya nggak pernah bela Ferry, dan kamu tahu itu. Saya sedang mengeluh tentang kegagalan kita mendidik Rudy. Kita sama-sama mau Rudy sebagai putra mahkota. Kita sama-sama mau. Tapi kita sama-sama lupa bahwa menjadikan putra mahkota tidak hanya dilahirkan, tapi harus ditempa. Fer, mau kemana, Fer? Mau ke masjid. Ke masjid? Jam sholat isya kan udah lewat. Malam ini ada pengajian. Kamu sebaiknya sekali-sekali ikut daripada kamu nonton VCD terus. Kalau kamu bersikap begini terus, lama-lama kamu akan sakit. Kamu nggak usah mikirin saya. Pikirin aja anak kesayangan kamu itu si Ferry. Dari lahir saya tidak pernah menyayangi anak itu. Kamu tahu sendiri itu. Hanya Niken dan Rudy yang menyayangi dia. Dan karena rasa sayang itu, maka Rudy menyerahkan jabatan pada Ferry. Putuskan dong cinta mereka berdua. Saya nggak ngerti maksud kamu. Nggak ngerti maksud saya. Sederhana sekali maksud saya. Pisahkan mereka. Jangan biarkan mereka tinggal dalam satu atap di rumah ini. Terus apa kata orang tentang? Apa kata orang tentang kita nanti? Pikirkan saja semua kata orang. Kamu nggak mau peduli sama saya. Oke, kalau kamu masih terus memikirkan orang lain, saya dan Rudy yang akan angkat kaki dari rumah ini. Kamu mengancam saya. Saya tidak
tidak mengancam kamu, Anggoro. Ini hanya sebuah pemberitahuan untuk kamu. Kamu harus bisa ya, sebagai figuran kamu harus contoh senior ini. Bagaimana mungkin saya bisa memisahkan mereka? Mungkin aja. Siapa bilang nggak mungkin? Kamu kan tahu sendiri, Ferry itu pengaruhnya buruk sekali untuk anak saya Rudi. Kamu bilang nggak mungkin lagi. Sebelum kamu bicara tentang pengaruh buruk, coba sini sebentar. Nggak mau. Sebentar, kamu Untuk lihat apa sih nggak mau? Kamu lihat sini. Lihat apa? Ayo, sebentar. Nggak mau. Kamu lihat itu. Kamu lihat itu. Setidak-tidaknya kalau emang terus makan lagi. Mereka berdua baru saja datang dari masjid. Tamara, engkaulah permata hati. Tamara, engkaulah matahari. Tamara, engkaulah juwitaku. Siapa yang iseng malam-malam begini sih? Iya. Siapa ya? Selamat malam, Pak. Ada yang ingin ketemu sama Bapak? Siapa ya? Kurang tahu, Pak. Permisi, Pak. Hengsek! Kamu kira kamu sih? Laura? Ya, saya kan sudah pernah bilang sama kamu, jangan pernah dekati Tamara lagi. Dia sudah bukan anak kamu. Dan sekarang kamu tidak berhak atas hasil keringat Tamara. Dan masuki rumah orang tanpa izin adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum. Apa maksud kamu? Jangan pura-pura bodoh. Orang bodoh seperti kamu kalau pura-pura bodoh akan kelihatan semakin goblok, tahu nggak? Kamu pikir saya tidak tahu apa yang kamu lakukan tadi siang di garasi rumah saya? Laura itu rumah anak saya, Laura. Tidak ada hukum yang melarang saya untuk sekedar menjenguk anaknya. Apa? Sekedar mengunjungi anak kamu? Kamu datang untuk ini. Dasar laki-laki yang tidak tahu malu. Laura, saya tidak mengunjungi Tamara untuk uang ini. Tidak. Lalu kamu pikir saya tidak tahu? Kamu pikir saya tidak melihat uang yang tadi siang tercecer di garasi rumah saya? Tamara memaksa saya untuk menerima hasil keringatnya. Saya tidak tega menolaknya. Karena saya tahu penolakan itu hanya melukai perasaannya. Hei, kamu lupa, saya ayahnya. Saya tahu perasaannya. Kamu ayahnya. Heh, apa yang pernah kamu lakukan sehingga kamu merasa berhak bahwa Tamara itu anak kamu? Apa kamu bisa memberikan dia rumah? Atau kamu bisa memberikan dia mobil? Semua dari kamu. Kamu kira dia bisa jadi penyanyi? Kamu kira dia bisa menciptakan lagu karena mewarisi bakat kamu? Laura, kamu tidak sadar bahwa bakat musik kamu nol. Sedangkan untuk batuk saja nada kamu false. Tamara mewarisi bakat musik saya. Saya pupuk dia sejak kecil. Sedangkan kamu sibuk berpesta pora. Kamu sibuk jalan-jalan dengan teman-teman kamu yang kaya raya karena mewarisi harta warisan orang tuanya. Jadi karena itu kamu sekarang merasa berhak atas apa yang telah Tamara hasilkan sekarang? Secara ekonomi saat ini memang saya lemah. Tapi martabat saya
tidak serendah wanita yang memeras keringat anaknya hanya untuk memenuhi ambisi pribadinya. Laura, terima uang kamu. Simpan untuk masa tua kamu. Supaya jangan jadi gelandangan. Ferry, kapan sih kamu mulai menikmati hidup? Kamu itu kan bos. Kamu bukan kuli, kamu bukan pegawai. Ngapain kamu bawa pekerjaan ini ke rumah? Ini kan pekerjaan kantor. Rudy, jadi pimpinan itu beban. Di samping dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri, dia juga harus bertanggung jawab ke atas kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya. Kecuali kalau kita mau jadi pimpinan boneka. Saya rasa kamu harus berpikir serius tentang kehidupan. Memang secara formil kamu adalah wakil saya. Kita harus bisa membuktikan pada orang kalau kita adalah orang-orang yang bisa bertanggung jawab. Dan kita harus sama-sama belajar. Kamu harus perlihatkan pada orang di dalam tubuh kamu ini mengalir darah Anggoro. Dan ingat Ruth, kamu harus persiapkan diri untuk menjadi pimpinan suatu saat. Ya. Thanks, Fer. Tapi saya rasa kamulah yang tepat jadi seorang pimpinan. Saya rasa saya belum bisa dan saya nggak sanggup. Kamu jangan kecewakan Mama dan Papa. Mereka malah lebih mengharapkan kamu yang jadi pimpinan, bukan saya, Ruth. Dalam hidup kita, tidak semua harapan kita bisa terpenuhi. Begitu juga dengan harapan Papa dan Mama, iya kan? Halo. Ini saya Mbak Yanti. Ya ada Yanti, kenapa? Gimana? Gimana hasil mogok makannya? Ya, belum kelihatan hasilnya sih Yanti, tapi saya akan terus berusaha sampai keinginan saya tercapai. Hati-hati loh Mbak, nanti sakit mah. Sakit Bang, nggak mungkin Dek. Siapa yang tahu kalau saya makan di luar diam-diam kan nggak ada orang tahu. Dek Koco gimana kabarnya? Ya biasa Mbak, jam segini dia masih di luar. Ngobjek. Ya kalau ngandelin dari gaji, mana cukup sih Mbak? Loh, kan Mas Anggoro sudah naikkan gajinya dia? Iya betul, tapi kan barang-barang kebutuhan, listrik, bensin, semua kan ikut naik juga Mbak. Oke gini. Kalau saya sudah bisa menyingkirkan yang namanya Ferry itu keluar dari perusahaan itu dan Rudy akan menjadi pimpinan di sana, saya akan bicarakan sama Rudy untuk menaikkan gajinya Mas Koco. Gimana? Oke, terima kasih ya Mbak. Oke, salam buat Di Koco ya. Akan saya sampaikan nanti kalau dia pulang. Mudah-mudahan kalau dia pulang saya belum tidur. Yo, bye-bye. Halo darling. Halo. Sorry, Om terlambat. Kenapa? Istri Om sudah mulai curiga. Soal menipu istri itu keahlian Om. Sebegitu jauh semuanya lancar, no problem. Tahu kenapa saya makin sayang sama Om? Ya karena Om makin ganteng. Itu salah satunya. Tapi yang lain karena Om romantis. Nggak kayak anak muda zaman sekarang. Maunya langsung to the point. Saya buatkan teh dulu ya. Sebentar, lupakan soal teh. Ada yang lebih penting daripada teh. Wow, bagus sekali Om. Untuk perempuan secantik kamu, hadiahnya harus yang bagus sekali. Terima kasih atas pujian dan hadiahnya.
Tapi ngomong-ngomong, beli apartemennya kapan? Saya udah nggak tahan tinggal di sini. Lagi pula tetangga udah mulai pada usil. Om sudah janji. Sekarang ini Om sedang menggarap proyek dengan rekanan Om. Begitu berhasil, Om dapat komisi, Om belikan kamu apartemen. Harus. Makasih ya Om ya. Aku kan sudah bilang, Ma, jangan bergadang nungguin aku. Yanti kamu memang istri yang baik. Uang segini untuk beli apa, Pak? Itu baru uang muka, sayang. Begitu tendernya tembus, Sesteti akan memberikan sisanya. Jauh lebih banyak. Gimana, Linda? Aksi mogok makannya belum berhasil, Pak. Tapi dia akan terus pura-pura mogok makan sampai si pembawa bencana itu diusir dari sana. Pak, kapan tendernya Sesteti tembus, Pak? Sabar sedikit, sayang. Tampaknya Ferry si pembawa sial itu mulai mempersulit saya. Tenang. Anak ingusan seperti dia tidak mungkin bisa mengganggu kelancaran hidup saya. Ma, ngantuk banget, Ma. Ya, capek lagi. Tidur dulu ya. Besok kita ngomong lagi. Ya. Kecantikan yang kamu miliki adalah cahaya bagi mata. Cahaya itu menjadi semakin terang bagi mata batin saya. Pada saat saya merindukan kamu. Tanamkanlah kepedihan yang kamu rasakan di ladang kesabaran dan pupuklah dengan doa. Suatu saat Tuhan akan menurunkan berkahnya dan tanaman itu tumbuh jadi pohon. Lalu pohon itu akan memberi kamu buah kebahagiaan dan daun-daunannya akan memberi keteduhan. Ada yang bisa saya bantu? Anda juga penggemar karya sang pencinta ya?
Iya, di cafe shop tadi siang kan? Belum pernah saya melihat mata yang memancarkan keteduhan seperti yang dia miliki. Dan anehnya, kenapa dia seperti selalu berada di lintasan hidup aku dalam waktu yang sangat berdekatan. Siapa sebetulnya dia? Sekarang saya tidak tahu di mana kamu sedang menyandarkan tubuh kamu. Saya hanya bisa bertanya pada bayangan kamu dalam lamunan saya. Apakah kamu akan bahagia bila saya meletakkan cinta di hatimu? Dan dalam hati saya memperlakukan cinta sebagai sahabat, bukan menjadikannya nafsu yang akan menyesatkan saya menjadi budaknya. Akankah kita bertemu lagi? Tamara, kok sudah larut malam gini belum tidur? Kamu ngelamun ya? Apa sih yang dipikirkan? Tiba-tiba aku teringat sama laki-laki yang ketemu di panti asuhan itu loh, Oma. Kelihatannya senyumnya tuh kesepian banget. Kalau kamu ketemu dia, ajak mampir ke sini. Dari matanya, dari sikapnya, Oma tahu pasti dia orang yang baik. Buat apa disuruh ke sini? Memiliki 1000 kenalan yang baik hatinya, tetap merasa kurang. Tapi memiliki seorang yang kerabat yang hatinya busuk, membuat dunia semakin sempit. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu sama dia lagi, Oma. Tapi Oma yang ngundang ya. Iya ya. Sekarang tidur ya. Selamat malam Tamara. Selamat malam, Oma. Halo. Iya, saya sendiri. Maaf ya, saya bicara dengan siapa? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.